Halo, salam sejahtera. Mula-mula, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Prampal Roshan, umur 20 tahun, seorang mahasiswa komunikasi di London School of Public Relations, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara mengenai pemanfaatan energi baru terbarukan, khususnya di Indonesia. Mengapa Indonesia harus beralih ke energi baru terbarukan? Langsung saja kita mulai. Manusia hidup dengan membutuhkan energi untuk memenuhi segala macam kebutuhannya. Untuk berpergian, kita memerlukan energi untuk bahan bakar alat transportasi, bahkan untuk melihat dalam gelap, kita membutuhkan energi untuk membangkitkan listrik. Sumber energi yang terdapat di bumi cukup beragam. Sumber energi tersebut bisa habis karena digunakan secara terus-menerus oleh manusia. Sumber energi harus dimanfaatkan dengan baik, tidak boleh berlebihan, supaya yang pertama, sumber energi tidak cepat habis untuk generasi selanjutnya, kedua, dapat mengurangi polusi, ketiga, lebih hemat, dan keempat, pemanfaatan energi yang berlebih dapat merusak lingkungan. Oleh karenanya, dalam menggunakan dan pengelolaan energi, diperlukan sikap yang sangat bijak. Sebelum kita membahas lebih dalam, penting untuk mengetahui berbagai pengertian sebagai dasar pemahaman kita semua. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, energi tak terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi tak terbarukan. Dan sumber energi tak terbarukan sendiri adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus. Contohnya antara lain minyak bumi, gas bumi, batu bara, gambut, dan serpih bitumen. Sedangkan energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan yang merupakan sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Contohnya antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Pada kenyataannya, sumber energi yang masih banyak digunakan masuk dalam kategori sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Tentunya hal ini tidak baik dan harus segera diubah, karena energi yang tidak dapat diperbaharui memiliki banyak dampak buruk bagi lingkungan, serta ketersediaannya yang makin hari makin menipis. Seperti dilansir dari The Millennium Alliance for Humanity and the Biosphere, diperkirakan bahwa minyak bumi akan habis pada tahun 2052, gas alam akan habis pada tahun 2060, dan batu bara hanya akan bertahan hingga tahun 2090 jika terus-menerus dikonsumsi seperti saat ini. Hal ini berarti jika kita tidak menghemat pemakaian minyak bumi, dalam waktu 30 tahun, manusia tidak akan lagi bisa mendapatkan bensin, solar, aspal, gas LPG, juga bahan bakar pesawat dan kapal laut. Aktivitas manusia akan lumpuh, begitu juga dengan perekonomian yang akan hancur. Bayangkan, 70 tahun mendatang, kamu bangun dalam kondisi tubuh yang sudah tua. Tidak ada listrik, tidak ada air yang mengalir, tidak ada mobil dan motor. Bahkan, mungkin tidak ada industri besar yang bertahan karena tidak adanya energi. Lalu pertanyaannya sekarang, sudah sejauh mana sih Indonesia dalam merespon isu energi ini? Pemerintah Indonesia telah menetapkan target bauran energi baru terbarukan atau EBT mencapai 23% pada tahun 2025. Hal ini juga tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Di sisi lain, capaian EBT Indonesia hingga 2020 baru berada di angka 11,51%. Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dalam waktu 5 tahun saja.
Seperti data yang dapat kita lihat berikut ini. Ini adalah contoh grafiknya. Indonesia merupakan negara dengan total potensi energi terbarukan yang sangat besar, ekuivalen dengan 442 gigawatt. Sayangnya, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan pembangkit listrik. Ini dipengaruhi oleh tingginya harga produksi, kurangnya dukungan industri, dan sulitnya pendanaan. Walau begitu, ternyata Indonesia memang berniat dan terus berupaya untuk beralih ke penggunaan energi baru terbarukan. Seperti yang dipaparkan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif. Indonesia telah menetapkan target pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi yang diamanatkan dalam Kebijakan Energi Nasional dan Nationally Determined Contribution yang diserahkan pada UNFCCC atau United Nations Framework Convention on Climate Change. Indonesia telah mengimplementasikan aturan dan rencana aksi di berbagai subsektor yang turut didukung kegiatan pengembangan kapasitas dan penelitian-penelitian. Indonesia juga berupaya menerapkan metode yang lebih cerdas dalam bisnis energi, sehingga industri energi nasional siap bersaing dalam pasar global industri 4.0. Indonesia juga telah melakukan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan untuk jaringan ketenagaan listrik dengan menerapkan sistem manajemen energi untuk industri dan bangunan. Juga mengembangkan proyek Green Fuel berbasis CPO. Proyek tersebut ditargetkan siap berproduksi pada 2023. Di samping itu, Indonesia juga masih memiliki harapan yang dapat dikatakan cukup realistis untuk digapai karena desa yang satu ini. Di Pulau Sumba, hanya 20% saja kebutuhan listrik di pulau ini yang mampu dipasok oleh pembangkit tenaga diesel. Sisanya belum terjangkau jaringan listrik negara. Namun, terbatasnya akses energi listrik di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, justru membuat warganya kreatif. Tidak lagi menunggu dan berharap pada pasokan energi listrik dari negara, penduduk Sumba menemukan pilihan lain. Desa Kamangi di Sumba Timur menjadi salah satu pelopornya. Potensi alam menjadi solusi tidak hanya untuk menerangi desa Kamangi, tapi membawa peradaban di desa ini. Listrik energi air, matahari, dan angin menggerakkan kehidupan desa termasuk pemanfaatan biogas dari kotoran ternak. Kini warga desa Kamangi tidak hanya bisa minum air es dari kulkas, tapi juga menjadi inspirasi dan harapan Indonesia sebagai pelopor 100% energi baru terbarukan. Dilihat dari upaya yang sudah dilakukan, Indonesia sudah cukup menunjukkan keseriusannya dalam menuntaskan masalah energi ini. Di samping segala kekurangan dan hambatan yang ada, kita sebagai bagian dari masyarakat tentunya harus mendukung langkah-langkah pemerintah ke depannya. Karena seperti yang sudah dipaparkan, EBT adalah pengganti energi alternatif dari energi tak terbarukan yang sudah cukup merusak dan membahayakan lingkungan. Demi Indonesia, demi bumi, dan demi kita, Indonesia siap beralih ke energi terbarukan. Sekian paparan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.